Horas, Home Online, Renungan Anak Sekolah Minggu. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Tuhan yang mengasihi kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Buat kami, untuk kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat malam adik-adik. Jumpa kembali di dalam renungan malam yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada sebuah dongeng. Pada zaman dahulu, di sebuah pedesaan, ada seorang petani miskin. Ia memiliki seekor kuda yang gagah berani. Kuda itu adalah satu-satunya harta miliknya. Dia memeliharanya dengan baik, dia sangat menyayangi kuda itu. Tetapi suatu pagi, ketika dia datang ke kandang kuda itu, pintu kandang itu sudah terbuka lebar dan kudanya tidak ada di dalam. Petani itu memanggil-manggil kudanya. Kudaku, kudaku, di manakah engkau? Hai kudaku. Dia mencari ke seluruh pojok rumahnya, tetapi kuda itu tidak didapati. Tetangga-tetangganya berkata, alangkah malangnya nasibmu petani, harta satu-satunya yang engkau miliki sekarang hilang sudah. Mungkin dicuri orang. Tetapi petani itu berkata, saya percaya Tuhan pasti punya maksud. Petani itu meskipun kehilangan kuda, meskipun hatinya sedih, tetapi dia tidak kecewa kepada Tuhan. Suatu hari, ketika dia sedang bekerja di ladang, dia mendengar ada suara derap langkah kaki kuda dari kejauhan. Dia melihat dari jauh ada kepulan debu kuda-kuda yang datang ke ladangnya. Ketika kuda-kuda itu datang menghampirinya, mereka diam di dalam ladangnya. Betapa senangnya petani itu. Rupanya kudanya tidak hilang. Rupanya kudanya tidak dicuri orang. Tetapi kudanya pergi mengunjungi kawan-kawannya. Dan sekarang kuda itu kembali membawa kawan-kawannya. Sekarang petani ini bukan lagi memiliki 1 ekor kuda. Tetapi ia memiliki 6 ekor kuda. Betapa senangnya. Dia pelihara ke-6 ekor kuda itu dengan baik. Dibantu oleh anak laki-lakinya, mereka memelihara kuda itu. Dan anak laki-lakinya ini juga melatih kuda-kuda liar agar semakin akrab dengannya. Suatu hari kuda-kuda liar itu ditunggangi oleh anak laki-lakinya. Tetapi apa mau dikata, anak laki-lakinya jatuh dari kuda. Kakinya patah. Saat itu dia tidak bisa lagi berjalan. Tetangga-tetangga yang melihat berkata, hai petani, begitu buruknya nasibmu, anak laki-lakimu satu-satunya sekarang kakinya patah. Dia tidak lagi bisa bekerja membantumu. Tetapi petani ini berkata, Tuhan pasti punya maksud. Adik-adik, 3 bulan kemudian, datanglah segerombolan perampok datang ke desa petani itu. Dia tidak merampok harta, tetapi mereka merampok mengambil pemuda-pemuda yang gagah perkasa di desa itu untuk dijadikan budak. Semua anak laki-laki yang muda-muda, yang gagah-gagah, dirampas, diambil, diculik oleh perampok itu. Tetapi
anak laki-laki petani itu tidak diculiknya. Mengapa? Karena kakinya patah. Percuma mempunyai seorang budak yang kakinya patah, yang tidak bisa bekerja. Maka semua anak laki-laki di desa itu diambil, diculik oleh perampok. Hanya anak laki-laki sang petani yang tidak diculik karena kakinya yang patah. Lalu petani ini berkata, "Puji Tuhan, aku tahu meskipun aku mengalami kesusahan, kesulitan, pasti kesusahan itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat aku." Adik-adik, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kamu menghadapi kesulitan, jangan marah sama Tuhan, jangan takut, jangan kecewa. Karena kalau Tuhan mengizinkan kejadian itu terjadi, pasti ada hal yang baik yang mau Tuhan berikan buatmu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin kami pikir itu tidak baik, itu tidak enak. Tetapi jika itu Tuhan izinkan terjadi buat kami, pasti ada maksud Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak, supaya besok ada kekuatan baru untuk kami menjalani hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Salam Horas adik-adik, sampai jumpa lagi pada Rabu yang akan datang.